Nagasasra Sabu Inten, halaman 1112 sampai halaman 1131. Pada saat yang demikian itu, teringatlah Saloko kepada ayahnya. Pada saat ayahnya siap untuk bertempur melawan prajurit Demak. Pada saat itu, ia melihat perlengkapan seperti itu. Dari tempat yang agak tinggi, ia melihat barisan baju biru seperti padang ilalang yang berdaun baja, runcing, dan tajam. Sekarang pemandangan yang mengerikan itu dilihatnya pula. Satu-satu ia memandang wajah yang riang di dalam barisan itu, seolah-olah mereka tidak mengerti bahwa dalam perjalanan mereka maut dapat saja menghampirinya. Maeso Jenar kemudian keluar dari kemahnya. Di belakangnya berjalan Kebong Adigoro dan Roro Wilis. Mereka tetap saja seperti biasa. Mereka sama sekali tidak mengenakan pakaian tempur, tidak membawa perisai, dan bahkan Maeso Jenar dan Kebong Adigoro sama sekali tidak bersenjata. Sedang di pinggang Roro Wilis tergantung pedang tipisnya. Ketika Maeso Jenar melihat Aryo Saloko dan Endang Widuri masih berdiri diam, ia pun berkata, "Arya, bersiaplah, bawalah tombakmu Kiai Banca." Arya tersadar dari lamunannya. Segera ia meloncat berlari ke kemahnya untuk mengambil tombak Kiai Banca. Tombak itu baginya bukan saja senjata yang telah dikenalnya baik-baik, senjata yang seolah-olah telah merupakan satu jiwa dengan dirinya. Namun, senjata itu juga merupakan tanda kebesaran kepala daerah Pertikan Banyu Biru. Ketika Aryo Saloko meninggalkan Endang Widuri sendirian, Widuri pun segera berjalan ke tempat Roro Wilis berdiri. Perlahan-lahan terdengarlah Roro Wilis berbisik, "Bagaimana? Sudahkah bercerita kepada Aryo Saloko?" Sambil bersungut-sungut, Endang Widuri menjawab, "Belum. Aku belum sempat berkata sepatah kata pun. Ketika aku menemuinya, aku hanya boleh mendengarkan ia bercerita. Tak ada putus-putusnya." Meskipun Roro Wilis agak kecewa seperti Maeso Jenar dan Kebong Adigoro, namun mereka tersenyum. "Belum terlambat benar," kata Roro Wilis. "Di perjalanan kau masih mempunyai kesempatan." "Aku akan coba," sahut gadis itu. "Kau akan ikut serta dalam barisan ini?" tanya Kebong Adigoro, meskipun ia tahu bahwa gadisnya itu tak mungkin mau ditinggalkan. Kembali Widuri bersungut-sungut jawabnya, "Apakah aku harus tinggal di sini?" "Ya," sahut ayahnya. "Tidak mau," jawab Widuri. Yang mendengar jawaban itu terpaksa tersenyum pula. "Perjalanan ini adalah bukan perjalanan tamasya," ayah Widuri menerangkan. "Aku tahu, tetapi bukankah aku mempunyai tugas yang penting dalam perjalanan ini?" bantah Widuri. "Menurut Bibi Wilis, tak ada orang yang dapat melakukannya kecuali aku." Kebong Adigoro tidak mau menggodanya lagi, sebab kalau gadisnya itu jengkel, ia akan berteriak sesukanya. Meskipun demikian, ia perlu memperingatkan putrinya itu, "Kalau kau akan ikut serta, berhiaslah dahulu." Widuri pun sadar bahwa ia belum siap untuk mengikuti perjalanan yang berbahaya. Karena itu ia segera berlari ke kemahnya untuk melepas kain panjangnya, mengenakan celana latihannya, kain pendek di luar, dan yang tak dilupakannya adalah rantai peraknya. Dikalungkan rantai itu melingkari lehernya, sedang ujungnya berjuntai dan dikaitkan pada ikat pinggangnya. Ketika ia telah siap, segera ia pun meloncat dengan lincahnya dan menempatkan dirinya di belakang ayahnya. Aryo Saloko pun telah berdiri di sana, di samping Maeso Jenar, dengan tombak Kiai Banca di tangannya. Di hadapan mereka, berbarislah dalam kelompok-kelompok Laskar Banyu Biru. Hampir seluruhnya ikut serta, selain yang bertugas menyiapkan makan dan yang harus menyampaikan setiap hari ke garis terdepan, sebab mereka tidak tahu berapa lama mereka dapat menyelesaikan pekerjaan mereka. Ketika mereka, Laskar Banyu Biru itu telah bersiap, terdengarlah Maeso Jenar berkata kepada mereka, "Perjalanan kali ini adalah perjalanan yang menentukan kalau kita terpaksa bertempur. Maka setiap orang di antara kalian mempunyai kemungkinan untuk gugur.
Karena itu, siapa yang belum bersiap untuk berkorban dengan milik kalian yang paling berharga, yaitu jiwa kalian, aku persilahkan meninggalkan barisan." Terdengarlah suara bergumam di dalam barisan, namun tak seorang pun yang meninggalkan barisan. Dengan semangat yang menyala-nyala, mereka tetap tegak di tempat mereka berdiri. "Terima kasih," Maestro Jenar meneruskan. "Ternyata kalian telah merelakan jiwa raga kalian dalam pengabdian yang luhur ini. Namun meskipun demikian, dengarkanlah keterangan ini, bahwa tujuan kalian yang terutama bukanlah bertempur." Kembali terdengar suara bergumam di dalam barisan itu. Bahkan Aryo Saloka pun sampai menoleh kepadanya. Maestro Jenar melihat tanggapan itu, segera meneruskan. "Tujuan kalian yang terutama adalah menempatkan kebenaran dan keadilan di atas pemerintahan Banyu Biru. Bukankah demikian? Bertempur adalah cara yang terakhir, tetapi bukanlah tujuan. Jangan lupakan ini, sehingga seandainya pemerintahan Banyu Biru dapat dikembalikan pada keadaan yang seharusnya tanpa bertempur, tanpa setetes darah pun yang harus mengalir dari tubuh kalian, janganlah kalian mencari perkara." Maestro Jenar diam sejenak. Ia melihat kebimbangan di sebagian wajah-wajah di hadapannya. Kemudian ia menyambungnya. "Tetapi perhitungan kita adalah perhitungan yang paling mahal, menembus benteng pertahanan orang-orang Pamingit dengan ujung senjata. Sudahkah kalian siap?" Terdengarlah jawaban serentak mengguru. Bahkan ada di antara mereka yang mencabut senjata, mengangkatnya tinggi-tinggi seperti akan menusuk langit sambil berteriak-teriak. "Kami telah bersedia, hidup mati kami serahkan untuk tanah tercinta." Maestro Jenar membiarkan mereka berteriak sepuas-puas mereka. Kemudian ia mengangkat tangannya. Suara yang mengguru itu pun semakin menurun dan akhirnya diam. Terdengarlah Maestro Jenar berkata, "Tanahmu adalah tanah pusaka, tanah yang dikurniakan Tuhan kepadamu. Karena itu cintailah tanah itu, sedangkan hidup matimu adalah di tangan Tuhanmu." Mudah-mudahan Tuhan bersama kita. Darah orang-orang Banyu Biru itu serasa mendidih. Namun demikian, di dalam dada mereka sekali-kali terngiang pula kata-kata Maestro Jenar. Bertempur adalah cara yang terakhir, tetapi bukan tujuan. Juga di dalam dada Aryo Saloka, kata-kata itu berulang kali mengumandang. Sesaat kemudian, Maestro Jenar berkata kepada Aryo Saloka, "Arya, semuanya sudah siap. Berilah tanda supaya laskarmu berangkat." Dari Maestro Jenar, Arya telah banyak mendapat petunjuk dan tuntunan tentang tata keprajuritan. Karena itu, ketika Maestro Jenar memberinya kesempatan untuk memimpin laskarnya, ia pun tahu apa yang harus dikerjakannya. Maka Aryo Saloka pun melangkah maju. Dengan isyarat, ia minta Wanamerta berdiri di sampingnya. Wanamerta adalah tetua tanah Pertikan Banyu Biru. Ia menjadi emban kepala daerah Pertikan sejak eyangnya Ki Ageng Surodipoyono masih memegang jabatan itu. Ayahnya diembannya. Sekarang Aryo Saloka tidak mau meninggalkannya. Ketika Wanamerta telah berdiri di sampingnya, Aryo Saloka segera mengangkat tombak pusakanya. Terdengarlah kemudian sebuah tenggara, suara bende yang pertama. Suatu pertanda bahwa barisan itu harus berkemas. Setiap orang segera memeriksa diri mereka masing-masing. Apakah yang kurang dan apakah yang ketinggalan? Senjata mereka, pakaian mereka. Sebentar kemudian, Aryo Saloka mengangkat tombaknya yang kedua kali. Suara bende itu pun berkumandang untuk kedua kalinya. Suatu pertanda bahwa barisan itu harus segera bersiaga penuh. Mereka tinggal menunggu bunyi bende yang ketiga kalinya, yang memberi perintah kepada seluruh barisan itu untuk segera berangkat. Sebelum Aryo mengangkat tombaknya yang ketiga, sekali lagi ia melayangkan pandangannya kepada seluruh barisan itu. Ia melihat beberapa orang kepercayaan Laskar Banyu Biru itu berdiri di baris pertama dengan umbul-umbul kecil di tangan. Jauh lebih kecil dari umbul-umbul yang pernah dilihatnya di Banyu Biru dahulu.
ketika ayahnya hampir saja terlibat dalam pertempuran dengan pasukan Demak. Namun meskipun demikian, umbul-umbul ini pun memberinya kesan yang menggetarkan. Di tengah-tengah deretan umbul-umbul itu dilihatnya panji-panji kebanggaan tanah pertikanya, Dirata Sakti. Apalagi ketika matanya tertumbuk pada panji-panji pepunda di seluruh rakyat Demak, hatinya bergetar deras. Panji-panji itu pulalah yang memaksa ayahnya dahulu untuk mengurungkan niatnya melawan kekuasaan tertinggi. Warna gula kelapa itu pulalah yang menyebabkan ayahnya tak berdaya untuk menolak pertanggungjawaban atas hilangnya keris-keris naga sasra dan sabu inten dari rumahnya. Dan kali ini gula kelapa itu menyertai Laskar Banyu Biru menuntut haknya yang selama ini dilanggar dan dihinakan oleh orang-orang Paningit. Melihat kesiapan laskarnya, Aryo Saloka menarik nafas dalam-dalam. Sesekali ia menengadahkan wajahnya ke langit. Tampaklah bibirnya bergerak-gerak dan terdengarlah suara perlahan sekali yang hanya dapat didengarnya sendiri. Ya Allah, yang memerintahkan langit dan bumi, aku serahkan diriku dan laskarku ke dalam tanganmu, ke dalam bimbinganmu. Jauhkanlah kami dari kesalahan-kesalahan, serta berilah cahaya di dalam hati kami. Berlakulah segala kehendakmu atas diri kami, sebab segala kehendakmu pasti berlaku. Kami adalah domba-domba yang menggantungkan nasib kami kepada penggembalanya yang Maha Pengasih dan Pengampun. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba Aryo Saloka merasa mendapat kekuatan yang luar biasa. Sebagai seorang pemuda yang perkasa, ia cukup mempunyai bekal lahir dan batin dalam pekerjaan yang dilakukannya kali ini. Namun karena jiwanya yang pasrah kepada sumber hidupnya, ia menjadi semakin yakin kepada tindakannya. Kemudian dengan tidak usah menunggu lebih lama lagi, diangkatnya tombaknya tinggi-tinggi. Dan sesaat kemudian menggemalah suara bende yang ketiga kalinya, mengaum seperti jerit harimau lapar. Belum lagi gema bunyi bende itu berhenti, menyautlah suara sangkakala dan seruling, melakukan lagu yang gemuruh, seirama dengan gemuruhnya darah Laskar Banyu Biru itu. Berbareng dengan itu, bergeraklah Aryo Saloka dan Wanamerta di ujung barisannya, diikuti oleh Maeso Jenar, Kebukanigoro, Roro Wilis, dan Endang Widuri. Sedang Mantingan dan Wirasaba mendapat tugas untuk mengamat-amati barisan itu. Ketika barisan itu sudah mulai bergerak, berbisiklah Endang Widuri kepada Roro Wilis, "Akan aku coba, Bibi, sebelum barisan itu sampai di kaki Bukit Telamaya itu." Roro Wilis mengangguk sambil tersenyum. Jawabnya, "Kalau kau berhasil, Widuri, dan kemudian Ki Ageng Surodipoyono berhasil pula mencegah terjadinya pertumpahan darah, maka berpuluh-puluh jiwa yang akan menjadi benteng dalam perjuangan ini dapat diselamatkan. Serta berpuluh-puluh wanita akan mengukir di dalam hatinya bahwa seseorang telah membendung air mata mereka yang akan bertumpah, karena mereka kehilangan suami, serta beribu-ribu anak-anak yang akan meneriakkan kembali nama bapaknya ketika bapak mereka kembali dengan selamat dari pertumpahan yang urung nanti." Terasa sesuatu bergerak-gerak di tenggorokannya. Dengan tidak sengaja, gadis itu memandang ayahnya. Bagaimanakah perasaannya kalau pada suatu kali ayahnya itu pergi dan tidak akan kembali? Tetapi pada saat itu tiba-tiba ayahnya memandangnya pula. Agaknya Kebukanigoro pun ragu apakah pertempuran dapat dihindari. Karena itu ia merasa perlu untuk melindungi anaknya lebih rapat lagi. Dengan berbisik ia menyerahkan sesuatu kepada Endang Widuri. Katanya, "Inilah bandul kalungmu, pasanglah." Widuri menerima pemberian itu. Ia terpekik kecil ketika ia melihat sebuah benda yang berkilat-kilat di tangannya. Sebuah gelang putih gemerlapan dan dari dalamnya memancar cahaya kebiru-biruan. Pada dinding luar gelang itu terdapatlah ukiran api yang menyala, sehingga gelang itu menjadi seolah-olah bergerigi tajam. "Apakah ini, Ayah?" tanya Widuri sambil tersenyum keriangan. Ia belum pernah melihat benda itu sebelumnya. "Itulah kelengkapan kalungmu itu, pasanglah di ujungnya," jawab ayahnya. "Apakah namanya?"
desak gadis itu. "Cakra," jawab ayahnya singkat. "Cakra? Adakah cakra ini yang dahulu dipunyai oleh Prabu Kresna?" tanya Widuri pula. "Hus, jangan mimpi. Kalau aku memiliki cakra peninggalan Prabu Kresna, bukankah aku dapat menggugurkan bukit Merbabu itu?" Endang Widuri masih saja mengagumi cakra pemberian ayahnya itu. Ia menjadi geli mendengar jawaban ayahnya. Katanya, "Ah, aku kira dengan cakra ini aku akan mampu menggugurkan gunung dan mengeringkan lautan." "Pakailah," potong ayahnya. "Lalu kerjakan tugasmu." Widuri seperti tersadar dari mimpi yang menyenangkan tentang cakra itu. Ia teringat pada pekerjaannya yang diserahkan kepadanya oleh Roro Wilis. Karena itu ia melangkah lebih cepat menyusul Aryo Saloka yang berjalan beberapa langkah di depannya. "Kakang," bisi Endang Widuri setelah ia berjalan di samping anak muda itu. Aryo Saloka menoleh. Kali ini Endang Widuri tidak mau kedahuluan lagi, sehingga ia tidak sempat untuk berbicara. Karena itu ia segera berkata, "Kakang, lihatlah ini." Arya melihat benda yang berkilat-kilat di tangan gadis itu. "Apakah itu?" ia bertanya. "Cakra," jawabnya singkat. "Bagus," guman Aryo Saloka. "Lihat." Widuri menyerahkan cakra itu kepada Aryo Saloka yang mengaguminya. Aryo Saloka segera tahu bahwa benda itu adalah kelengkapan kalung Endang Widuri. Dengan senjata itu, Widuri akan menjadi gadis yang benar-benar berbahaya di dalam pertempuran. Pada saat ia menyaksikan Endang Widuri berkelahi melawan Bagolan, rantai gadis itu sama sekali tidak berbadul. Dengan rantai itu saja, Bagolan sama sekali tak berdaya melawannya, apalagi kalau di ujung rantainya tersangkut senjata itu. Ketika Aryo Saloka masih mengagumi senjata itu, berkatalah Endang Widuri kepadanya, "Kakang, apakah barisan ini sekarang juga akan mulai dengan gelar perang?" Arya mengernyitkan alisnya, kemudian ia mengangguk. Jawabnya, "Ya, begitu barisan ini keluar dari mulut lembah, aku pasang gelar." "Apakah Kakang akan mulai dengan pertempuran langsung siang ini juga?" tanya Widuri pula. Arya menengadahkan wajahnya. Ia melihat matahari telah melampaui kepalanya. Pertanyaan Widuri itu tepat benar. Kalau ia mulai hari ini dengan menyerang langsung jantung kota, maka ia akan terganggu oleh gelap malam. Ia tidak dapat memperhitungkan apakah ia akan dapat menyelesaikan pertempuran sehari, 2 hari, seminggu atau lebih. Tetapi ia sudah punya rencana lengkap. Hampir setiap hari ia mendapat petunjuk-petunjuk dari Maesha Jenar. Dari petunjuk-petunjuk itu, ia sudah dapat mengetahui dengan pasti apakah yang harus dilakukan kalau ia harus berebut Banyu Biru dengan kekerasan. Soalnya hanyalah soal waktu saja. Ia harus membagi pasukannya dalam 3 bagian, sayap kiri, kanan, dan induk pasukan. Sayap kiri itu harus membawa dirinya melewati jurusan timur, mendaki bukit di sebelah timur untuk kemudian menguasai daerah Banyu Biru bagian timur. Sedang sayap kanan harus berbuat yang sama dari arah barat. Namun di samping itu, sayap ini mempunyai tugas untuk melakukan pencegatan apabila datang bantuan dari Pamingit. Pertempuran tidak harus berlangsung hari ini. Akhirnya terdengar Aryo bergumam, "Hari ini aku akan menghadapkan laskarku ke perbatasan. Malam nanti sayap-sayapku akan mulai berkembang. Besok pagi aku mulai dengan gerakan memasuki kota." Widuri mengangguk-anggukkan kepalanya. Kalau demikian, ia tinggal mempunyai waktu sedikit. Kalau laskar ini telah terpecah, maka akan sulitlah untuk mengubah setiap rencana yang sudah dipersiapkan itu. "Kau menghadapi pekerjaan yang berat, Kakang," kata Widuri. "Ya, aku sadari itu sepenuhnya. Paman Lembusoro bukan orang yang bodoh. Ia mempunyai pandangan yang luas dan dalam. Ia memiliki keahlian bersiasat. Aku kira Sawung Sariti pun akan memiliki sifat-sifat itu juga." Sadar atau tidak sadar, apa yang kau lakukan ini mirip dengan cerita Baratayuda. Endang Widuri mulai dengan usahanya menyampaikan pesan Roro Wilis. Arya mengangguk sambil tersenyum. "Mungkin," gumannya. Kemudian mulailah Widuri bercerita dari cerita yang didengarnya dari Roro Wilis. Ternyata Widuri benar-benar memiliki kecerdasan yang mengagumkan. Dengan hati-hati, ia mengemukakan persoalan demi persoalan.
Apa yang diduga Roro Wilis ternyata sebagian besar benar. Kalau yang menyampaikan cerita itu kepada Aryo Saloka orang lain, bukan Widuri, maka akibatnya pun akan lain. Tetapi kali ini, Arya mendengar cerita itu tentang Bisma dan Prabu Salya dari Endang Widuri, dari seorang gadis yang aneh baginya. Aryo Saloka sendiri tidak tahu pengaruh apakah yang sudah memukau dirinya sehingga setiap kata dari gadis itu sedemikian meresap ke dalam dadanya. Ia pun kemudian merasa betapa menyesalnya nanti apabila eyangnya melibatkan diri di dalam pertempuran ini. Eyangnya yang menurut Maiso Jenar mengharap kedatangannya, mengharap untuk dapat menemui cucunya yang telah lama hilang. Ia tidak tahu apakah ada di antara orang di dalam pasukannya yang mampu menandingi eyangnya itu. Tetapi Maiso Jenar kini ternyata memiliki ilmu yang dahsyat. Di samping itu ada Kebu Kanigoro. Tiba-tiba ia menyesal atas dugaannya itu. Kenapa ia seolah-olah yakin bahwa eyangnya akan berpihak kepada pamannya? Apakah tidak mungkin kakeknya itu datang kepadanya dan berkata, "Kau benar Arya, karena itu aku berada di pihakmu." Bahkan lebih dari itu, akhirnya Aryo Saloka sampai pada pikiran yang sejalan dengan pikiran Maiso Jenar. Apakah tidak mungkin apabila kakeknya itu berkata kepada pamannya, "Lembu Soro, tinggalkan Banyu Biru, serahkanlah daerah ini kepada anak yang bernama Aryo Saloka, putra kakakmu Gajah Soro." Lalu pamannya itu menjawab, "Baiklah ayah, bukankah dengan demikian pertempuran dapat dihindari?" Tetapi Lembu Soro bukanlah orang yang dapat berlaku demikian. Untuk beberapa lama Aryo Saloka berdiam diri. Ia berjalan saja tanpa menoleh. Matanya seolah-olah terpaku pada bukit yang terbujur jauh di hadapannya, yang sekali hilang ditelan oleh bukit kecil di sekitar jalan yang dilaluinya. Tetapi yang kemudian muncul kembali seakan-akan tersembul dari dalam tanah. Di langit matahari berjalan pula dengan tenangnya. Sinarnya yang semakin condong terasa seperti membakar kulit. Endang Widuri tidak tahu pasti apakah yang sedang bergolak di dalam dada anak muda itu sebagai akibat dari kata-katanya. Tetapi ia pun berdiam diri pula. Ia berjalan dengan langkah yang tetap mengikuti irama langkah barisan anak-anak Banyu Biru itu. Ketika laskar itu akhirnya muncul dari daerah-daerah pegunungan, Widuri melihat suatu dataran yang luas terbentang di hadapannya. Ia mengira bahwa Aryo akan segera menebarkan barisannya dalam gelar perang. Tetapi sampai beberapa lama, aba-aba itu sama sekali tidak diberikannya. Laskar Banyu Biru itu masih saja berjalan seperti ular yang panjang berkelok-kelok menuruti jalan sempit menuju ke Banyu Biru. Di kiri kanan jalan itu terbentang padang rumput yang luas, yang di sana sini terdapat beberapa gerumbul-gerumbul kecil dan pohon-pohon perdu yang berserak-serakan. Sedang di lereng-lereng bukit kecil tampak batang-batang ilalang yang memanjat sampai ke lambung. Ketika matahari telah mulai merendah, barulah mereka sampai ke daerah yang berhadapan dengan tanah-tanah persawahan. Di seberang sawah itulah mereka baru akan menjumpai desa yang pertama. Di kejauhan, di seberang padang-padang rumput itu, tiba-tiba tampaklah debu putih yang mengepul. Mata Arya yang tajam segera dapat melihatnya. Demikian juga Endang Widuri dan Wanamerta. Maka terdengarlah Aryo Saloka berbisik, "Kau lihat debu itu, Widuri?" Endang Widuri mengangguk. "Kuda," desisnya. "Ya, orang berkuda." Aryo Saloka melengkapi. Debu itu semakin lama menjadi semakin tipis dan akhirnya semakin jauh dan jauh untuk kemudian seperti hilang ditelan cakrawala. Untuk beberapa saat, orang berkuda itu mempengaruhi pikiran Aryo Saloka. Namun akhirnya hatinya memutuskan, biarlah seandainya orang itu akan memberitahukan kepada Paman Lembu Soro, kami sudah siap menghadapi setiap kemungkinan, kasar dan halus. Tetapi bagi Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro, orang berkuda itu benar-benar menimbulkan persoalan. Kuda itu ternyata menghilang ke arah barat. Seandainya orang berkuda itu salah seorang pengawas dari Pamingit, ia tidak akan menghilang ke barat, tetapi ia akan memacu kudanya ke selatan dan menghilang ke balik desa yang pertama tampak di muka barisan itu.
Dengan demikian, maka Maeso Jenar dan Kebo Kanigoro mempunyai tanggapan yang lain. Orang itu bukanlah orang Pamingit atau Banyu Biru. Jadi siapakah dia? Tanya Kebo Kanigoro perlahan-lahan. Tak ada yang lain, orang itu pasti dari golongan hitam, jawab Maeso Jenar. Kebo Kanigoro mengangguk-anggukkan kepalanya. Satu-satunya kemungkinan, gumannya. Mereka akan mengambil keuntungan dari perselisihan ini, sahut Maeso Jenar. Keadaan yang sulit. Kembali Kebo Kanigoro bergumam. Maeso Jenar kemudian berdiam diri. Ia melihat bahwa Aryo Saloka pun telah mengetahui adanya orang berkuda yang mencurigakan itu. Tetapi ia tidak mau mempengaruhi rencana anak muda itu. Ia ingin mengetahui sampai di mana kemampuan Aryo Saloka. Ia akan memberi petunjuk-petunjuk apabila sangat diperlukan, atau laskar ini menuju ke dalam bahaya. Tiba-tiba ia melihat Aryo Saloka mengangkat tangan kirinya. Kemudian terdengarlah bunyi bende 2 kali berturut-turut. Sesaat kemudian berhentilah seluruh pasukan itu. Dengan isyarat Aryo Saloka memanggil para pemimpin kelompok untuk datang kepadanya. Kita berhenti di sini, katanya kepada para pemimpin laskarnya. Kemudian kepada Bantaran dan Penjawi, ia berkata, siapkan laskar ini untuk jadi 3 bagian. Sayap kiri yang akan masuk ke Banyu Biru lewat timur, sayap kanan lewat barat dan menjaga kemungkinan datangnya bantuan dari Pamingit. Sedang yang lain, induk pasukan akan langsung menuju ke jantung kota, serta menyiapkan bagian-bagian yang harus melakukan pengejaran-pengejaran terhadap lawan yang menarik diri, serta membuat pertahanan-pertahanan baru. Para pemimpin itu pun telah tahu benar apa yang harus dilakukan, sebab perintah itu adalah perintah ulangan seperti yang mereka dengar sebelumnya. Tetapi, kemudian Aryo Saloka meneruskan, kalian jangan bergerak lebih dahulu sebelum aku memberikan perintah. Aku harus mendapat keyakinan bahwa dengan sekali tusuk, rencana kita berhasil. Karena itu aku akan menguasai keadaan medan dengan sebaik-baiknya. Para pemimpin itu pun mengerutkan keningnya, tetapi mereka tidak menyatakan apa-apa. Tugas mereka menunggu sampai Aryo memberikan perintah. Sekarang, nanti, atau nanti malam. Namun mereka sudah tidak terlalu gelisah, seperti ketika mereka masih harus menunggu di perkemahan tanpa batas waktu. Sekarang mereka telah berada di garis perbatasan. Bahkan mungkin mereka tidak usah menunggu sampai besok, sebab orang-orang Pamingit itu pun dapat melakukan penyerangan dengan tiba-tiba. Karena itu mereka selalu bersiap. Tempat itu mendapat pengawalan yang kuat dari pasukan-pasukan panah yang akan menjadi ujung-ujung sayap. Kelompok yang akan menjadi sayap kiri telah memisahkan diri di bawah pimpinan Bantaran. Dalam kelompok itu ikut serta Mantingan, sedang sayap kanan dipimpin oleh Penjawi dan Wirasaba. Kelompok ini pun telah memisahkan diri. Induk pasukan langsung berada di tangan Aryo Saloka. Melihat keadaan itu, Endang Widuri menarik nafas. Ia menjadi berlega hati. Aryo Saloka belum memberikan perintah bergerak kepada kedua sayap pasukan itu. Mudah-mudahan nanti malam pun belum. Ketika sebagian dari laskar itu telah beristirahat, kembali Aryo Saloka teringat kepada orang-orang berkuda yang hilang ditelan Cakrawala di ujung barat. Tiba-tiba ia ingin mendapat pertimbangan pendapat tentang orang berkuda itu dari Maeso Jenar. Ia mendekati Maeso Jenar dan Kebo Kanigoro yang duduk di atas batang-batang ilalang kering bersama-sama dengan Roro Wilis. Paman, katanya setelah ia pun duduk. Apakah tanggapan Paman Maeso Jenar dan Paman Kebo Kanigoro serta Bibi Wilis tentang orang berkuda tadi? Maeso Jenar mengerutkan keningnya. Katanya, apa katamu tentang itu? Maeso Jenar bertanya pula. Aryo Saloka diam berpikir. Dilemparkan pandangan matanya ke arah orang berkuda tadi lenyap. Tetapi di sana sudah tidak dilihatnya apa-apa lagi. Debu yang mengepul itu pun telah lenyap. Tiba-tiba ia pun sadar bahwa orang itu sama sekali bukan pengawas dari Pamingit. Sebab jurusan itu, jurusan yang ditempuh oleh orang berkuda itu menjauhi Banyu Biru. Ada 2 kemungkinan menurut pikiran saya, Paman. Aryo menjawab,
Orang itu mungkin pengawas Paman Nembusoro, tetapi mungkin juga bukan. Kalau bukan, Maiso Jenar ingin menjelaskan. Kalau bukan, ia adalah orang dari gerombolan hitam, sahut Arya. Mungkin dari Nusa Kambangan, mungkin dari Gunung Tidar, atau dari daerah sebelah timur Rowo Bening. Maiso Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya perlahan-lahan, mungkin ketiga-tiganya. Ditambah dengan orang-orang alas mentau yang sudah dilengkapkan kembali. Aryo Saloka mengangguk-angguk. Masukkan mereka dalam perhitunganmu, Arya. Maiso Jenar menasihati. Aryo Saloka tidak menjawab, tetapi tampaklah ia berpikir keras. Sejak semula memang ia merasa betapa sulit pekerjaannya. Ditambah dengan kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan oleh orang-orang kalangan hitam. Ia yakin bahwa gerombolan hitam dari Rowo Bening pasti mendendamnya, apalagi kalau mereka akhirnya mengetahui bahwa dialah yang membunuh sepasang pemimpinnya, Uling Putih dan Uling Kuning. Di samping itu, dendam yang tak ada taranya dari orang-orang Gunung Tidar terhadap Maiso Jenar. Si Morodro yang kehilangan anak dan menantunya yang dibunuh oleh Maiso Jenar dan Roro Wilis pasti akan mencoba menuntut balas. Demikian juga Pasingsingan yang mengalami kekalahan baru beberapa hari yang lalu. Persamaan kepentingan itu akan mereka padukan sebaik-baiknya. Mereka bersama-sama ingin membalas dendam. Juga mereka bersama-sama ingin memiliki keris-keris Kiai Nagasasra dan Kiai Sabu Inten. Mereka pula lah yang telah menyusun kekuatan untuk merebut Banyu Biru dan Pamingit sebagai rintisan jalan menuju ke Demak. Menurut anggapan mereka, dengan keris-keris Kiai Nagasasra dan Kiai Sabu Inten berlandaskan kekuatan laskar yang akan dihimpunnya kelak dari Banyu Biru dan Pamingit, maka terbukalah pintu gerbang kekuasaan tertinggi, Demak. Meskipun dalam dada mereka itu selalu terngiang pertanyaan-pertanyaan, lalu siapakah orangnya yang akan memegang kekuasaan tertinggi di antara golongan hitam itu? Pasingsingan, Simarodra, atau dari angkatan yang lebih muda, Lawo Ijo atau Joko Soko, atau yang lain lagi? Aku kira orang-orang dari golongan hitam itu akan menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Terdengar Arya kemudian berkata, mereka akan mengubur kita, apalagi tenaga kita sudah jauh berkurang dalam pertempuran kita melawan orang-orang Pamingit. Maiso Jenar mengangguk. Kembali Arya merenungkan kata-katanya sendiri. Alangkah jelasnya persoalan yang dihadapinya. Tetapi ia telah melangkahkan kakinya karena itu ia pantang mundur. Aku akan bentuk pasukan-pasukan cadangan dari ketiga bagian laskarku, katanya kemudian. Aku kira aku harus membuka di garis pertempuran. Pasukan-pasukan cadangan itu harus tetap segar untuk menghadapi laskar hitam yang akan datang kemudian. Kembali Maiso Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Di dalam hatinya ia bangga atas keterampilan Aryo Saloka. Namun keterampilan itu adalah keterampilan pikiran anak muda yang masih berdarah panas dan berdada panas. Meskipun demikian, Maiso Jenar tidak membantahnya. Ia mengharap dalam keterangan istirahatnya nanti Aryo akan menemukan sendiri pemecahan masalah itu. Ia mengharap Arya akan mencoba menemui kakeknya, memberitahukan persoalannya dan persoalan-persoalan lain. Di antaranya orang berkuda yang terang, orang dari gerombolan hitam. Kemudian mereka berdiam diri. Edang Widuri berjalan dengan langkah gontai ke arah mereka. Dengan seenaknya ia menjatuhkan dirinya duduk, bersandar pada Roro Wilis. "Dari mana kamu, Widuri?" tanya Roro Wilis. "Aku melihat-lihat laskar ini. Baru saja aku bersama-sama dengan Paman Mantingan menangkap kelinci-kelinci liar," jawabnya. "Kau pergi ke sayap kiri?" potong Aryo Saloka. "Ya," jawab Roro Wilis. "Mereka sedang merebus air." "Jangan mundar-mandir, Widuri." Ayahnya mencoba memberi nasihat. "Di gerumbul-gerumbul itu mungkin bersembunyi bahaya yang mengancam keselamatanmu." Widuri tersenyum. "Bukankah aku sudah mempunyai cara?" "Jangan tak kabur dengan benda itu," sahut ayahnya. "Dengan demikian benda itu akan menyeretmu masuk ke dalam bahaya." "Jangan marah, ayah," jawab Widuri. "Aku hanya bergurau." "Kau memang terlalu nakal," ayahnya melanjutkan. "Sekali-kali aku masih ingin menarik kupingmu."
"Jangan ayah," potong Widuri. Bahkan mungkin Kakang Arya menganggap bahwa sekali-kali perlu juga aku mondar-mandir. Sebab ada yang dapat aku lihat di ujung desa sebelah. "Apa?" Arya tertarik pada keterangan itu. "Cermin," jawab Widuri. "Cermin?" Arya semakin tertarik. Juga Maeso Jenar. Segera teringatlah ia pada saat Lembu Suro mencegat Laskar Demak yang membawa Gajah Suro. Orang-orangnya memberikan tanda-tanda dengan benda yang berkilat-kilat. "Aku lihat cahaya yang bersahut-sahutan dari desa itu dan dari desa yang jauh itu," jawab Widuri. Mendengar keterangan Widuri itu, Arya mengangkat wajahnya, memandang jauh ke arah desa yang ditunjuk oleh Endang Widuri. Kabar yang dibawa gadis itu sangat menarik perhatian. Bahkan Maeso Jenar kemudian berdiri tegak dan dengan cermatnya memandangi desa di hadapan Laskar Banyu Biru itu. Terbayanglah di dalam otaknya pasukan yang pepat padat bersembunyi di sana, sehingga seolah-olah pada setiap batang di dalam desa itu berdiri seorang Laskar Lembu Suro yang siap menanti kedatangan Laskar Banyu Biru itu dengan senjata di tangan. Aryo Saloka pun kemudian berdiri, memanggil dua orang pembantunya, memberitahukan kepada kedua sayap laskarnya. Mereka harus di hadapan hidung mereka. Di samping itu, mereka harus membentuk laskar cadangan, sebab ada kemungkinan golongan hitam akan mengail di air yang sedang keruh. Kedua orang itu pun segera menyampaikan pesan Aryo Saloka. Namun kedua orang itu masih belum membawa perintah kepada sayap-sayap pasukan itu untuk bergerak. Di samping kepada kedua orang itu, kepada sedang papat yang berada di dalam pasukan induk itu, Aryo Saloka pun telah memerintahkan untuk memisahkan sebagian laskarnya yang harus tetap segar untuk menghadapi lawan baru yang setiap saat dapat mengancamnya. Tetapi keterangan yang diberikan kepada sayap-sayap laskarnya sangat mempengaruhi dirinya sendiri. Golongan hitam akan mengail di air yang keruh. Kenapa ia mesti mengeruhkan airnya? Tidak, bukan dirinya, tetapi pamannya. Apa yang dilakukan Aryo Saloka ini adalah akibat dari perbuatan pamannya. Kalau pamannya tidak melakukan pelanggaran atas ketetapan adat yang berlaku, maka ia pun tidak akan melakukan perjuangan dengan kekerasan. Tegasnya, tanggung jawab dari keributan yang bakal terjadi adalah terletak di pundak pamannya. Sekali lagi Arya menengokkan wajahnya ke langit. Matahari telah semakin rendah dan sebentar lagi akan hilang di balik bukit-bukit di sebelah barat. Burung-burung seriti dan manyar telah berterbangan berputar-putar untuk mencari tempat bermalam di atas pohon-pohon siwalan yang bertebaran di sana-sini. "Baik kami atau mereka tidak akan mulai hari ini, Paman," kata Aryo Saloka kemudian. "Sebentar lagi malam tiba." "Ya," jawab Maeso Jenar, "tetapi mungkin besok pagi-pagi benar sebelum pecah fajar kau harus sudah bertempur." Aryo Saloka mengangguk-anggukkan kepalanya. Tiba-tiba tangannya membelai tombaknya seperti membelai kepala adik kesayangannya. Adakah di dalam laskar pamannya nanti ikut pula orang-orang Banyu Biru yang berdiri di pihak Pamingit? Dan adakah di antara mereka itu kawan-kawan sepermainan dahulu? Aryo Saloka menjadi bersedih hati mengenang kemungkinan-kemungkinan itu. Tombaknya itu mungkin besok akan menusuk jantung kawan-kawannya sepermainan. Dan bukankah Sawung Sariti tidak hanya kawan sepermainannya, tetapi justru saudara sepupunya? Tetapi meskipun demikian, pedang anak muda itu hampir saja menembus dadanya. Maeso Jenar melihat keraguan-raguan yang membayang di wajah Aryo Saloka, seperti cerita tentang Arjuna yang ragu-ragu pula pada saat Baratayuda mulai pecah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Maeso Jenar sama sekali berbeda dengan apa yang dilakukan Kresna pada waktu itu. Maeso Jenar untuk sementara membiarkan saja Aryo Saloka diganggu oleh kegelisahannya. Sampai malam nanti, pikir Maeso Jenar, yang dihadapi oleh Aryo Saloka kini bukanlah pamannya itu sendiri. Inilah salah satu perbedaan dengan cerita Baratayuda. Tetapi ada pihak ketiga yang tidak kalah berbahaya. Bahkan Laskar Hitam itu sama sekali tidak terikat
berdasarkan pada suatu tata kesopanan ataupun kepercayaan yang dapat mengendalikan kebiadaban serta kekajaman mereka. Ketika matahari kemudian terbenam, mereka masing-masing mencari tempat mereka sendiri-sendiri untuk beristirahat. Di sana-sini bertebaran para petugas yang harus mengawasi keadaan dengan senjata siap di tangan. Sekali dua kali, Aryo Saloka mengadakan peninjauan atas kesiapan anak buahnya. Sedang di sana-sini tampak perapian menyala-nyala. Mereka kemudian seperti berpesta. Ketika rombongan orang-orang yang bertugas membawa kiriman makan datang ke tempat itu, kepada pembawa kiriman itu, Aryo Saloka berpesan, "Bawalah untuk besok pagi, sebelum ayam jantan berkokok untuk yang terakhir kalinya. Kedudukan-kedudukan baru akan segera kami beritahukan apabila pertempuran sudah mulai." Kemudian, keadaan menjadi sepi kembali. Masing-masing mencoba untuk mempergunakan waktu istirahat dengan sebaik-baiknya. Namun di dalam dada Arya bergolaklah persoalan-persoalan yang rasa-rasanya semakin rumit. Sebenarnya ia sudah sampai pada waktunya untuk memerintahkan laskar di kedua sayapnya untuk bergerak. Dalam pada itu, Maeso Jenar menjadi semakin cemas pula atas setiap keputusan yang diambil oleh Aryo Saloka. Karena itu, ia sama sekali tidak berani meninggalkan anak itu, meskipun seolah-olah ia sama sekali tidak ikut campur pada setiap keputusan Aryo Saloka. Namun kehadirannya di samping anak muda itu ternyata sangat berpengaruh. "Paman," akhirnya Aryo Saloka minta pertimbangan. "Bagaimanakah kalau aku mulai melepaskan sayap-sayap laskarku?" Maeso Jenar pun telah merasa bahwa pada suatu ketika ia akan menghadapi pertanyaan seperti itu. Pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Tetapi meskipun demikian, ia masih belum melepaskan usahanya. Katanya, "Adakah kau sudah menganggap cukup waktu?" Aryo Saloka ragu. Karena itu ia bertanya, "Kalau aku kehilangan waktu, apakah itu tidak membahayakan kedudukan kita ini, Paman?" Aryo Saloka benar. Sedang orang-orang Pamingit itu telah siap di hadapannya. Mungkin mereka akan membuka gelar lebih dahulu, Supit Urang atau Garuda Melayang. Tetapi mereka tidak akan dapat mengepung laskar ini, sebab Aryo Saloka telah memisahkan kedua sayapnya agak jauh. Meskipun demikian, orang-orang Pamingit dapat memotong sayap-sayap pasukan ini untuk kemudian menyerang induk pasukan dengan gelar yang sempit, Cakra Byuha atau Diradameta atau Gedong Minep. Namun menilik watak senopati yang akan memimpin laskar Pamingit itu, baik Sawung Sariti maupun Debu Soro sendiri pasti tidak akan mempergunakan gelar terakhir. Mereka pasti lebih senang memilih gelar Cakra Byuha atau Diradameta. Bahkan kemungkinan seperti apa yang pernah mereka lakukan terhadap pasukan Demak dengan jumlah yang sangat besar, Glatik Nebo atau Samudra Rock. Dalam menilai keadaan, Maeso Jenar tidak dapat menutup kenyataan bahwa bukan salah Aryo atau kalau Aryo kini bertekad bulat untuk bertempur. Sebab kalau ia tidak melakukan itu, ia akan digilas oleh pasukan lawannya yang barangkali saat ini sedang merayap-rayap untuk membentuk gelar perang yang berbahaya. Maka kemungkinan satu-satunya yang dapat dilakukan oleh Aryo apabila ia akan menghadap eyangnya adalah sekarang. Dan ia harus kembali sebelum tengah malam. Apabila keadaan tidak menguntungkan, sayap-sayapnya masih akan dapat mencapai tempat yang ditentukan sebelum fajar dan memukul Banyu Biru dari 3 jurusan. Tetapi adakah Arya bermaksud demikian? Untuk menjajaki perasaan anak itu, Maeso Jenar berkata, "Siapakah dugaanmu yang akan madeg senopati dari Pamingit pagi besok? Lembu Soro, Sawung Sariti, atau eyangnya Soro Dipoyono?" Mendengar nama kakeknya tersebut, dada Aryo berdesir. Bagaimanakah kalau benar eyangnya itu yang memimpin pasukan Pamingit dan Banyu Biru yang berpihak kepada Lembu Soro? Melihat keraguan-raguan Aryo Saloka, Maeso Jenar mengharap untuk dapat membawa anak itu malam ini menghadap kakeknya. Karena itu ia mendesak, "Kalau eyangmu yang memimpin pasukan itu jangan cemas. Ada aku dan Kakang Kebokaligoro yang akan membinasakan." Kembali dada Aryo Saloka berdesir, justru karena ia percaya pada gurunya. Ia percaya
bahwa Maisojenar sekarang akan dapat melawan eyangnya, dan ia percaya kata-kata gurunya bahwa Kebukanigoro dapat membinasakan kakeknya itu. Tetapi bagaimanakah kalau kakeknya itu benar-benar binasa? Teringatlah Aryo Saloka pada cerita Endang Widuri siang tadi. Meskipun Bisma tidak sependapat dengan Kurawa, demikian juga dengan Prabu Salya. Namun karena kedudukan mereka terpaksa bertempur melawan orang-orang Pandawa. Karena desakan hati mereka yang putih dan tanpa pamrih, akhirnya mereka membiarkan diri mereka binasa. Meskipun mereka mengetahui sebelumnya, Bisma telah menyadari bahwa prajurit wanita yang bernama Sri Kandilah yang akan mengantarkan jiwanya menghadap Hyang Maha Agung. Demikian juga Salya, bahkan memberitahukan bagaimana orang Pandawa harus membunuhnya. Tetapi orang-orang Pandawa sempat menghadap mereka, mohon maaf atas segala kesalahan mereka, dan mereka mendapat restu dari kedua pepunden itu. Tiba-tiba terdengar Arya berdesis, "Bagaimanakah kalau Eyang Surodipoyono yang memimpin Laskar Pamingit?" "Sudah kukatakan," jawab Maisojenar, "aku sanggup melawannya." Runtuhlah wajah Aryo Saloka membentur tanah, seperti hatinya yang hancur. Tiba-tiba mengembanglah air matanya yang bening membasahi matanya. Kenapa ia harus menghadapi keadaan yang sedemikian pahit? Terbayanglah masa kanak-kanaknya, di mana ia sering dengan nakalnya didukung di punggung eyangnya, berlari-lari, dan kadang-kadang eyangnya itu berdendang pula untuknya dalam lagu tembang yang menawan. Melihat keadaan itu, Maisojenar segera mengambil kesempatan. "Kenapa kau berduka? Adakah kau takut kehilangan aku? Percayalah, aku tak akan dapat dikalahkan oleh eyangmu itu." Wajah Arya menjadi semakin tunduk. Ia tidak menjawab. Yang terdengar kemudian adalah suara Maisojenar, "Atau kau cemaskan nasib eyangmu?" Mendengar perkataan itu, tanpa disadarinya Aryo Saloka menganggukkan kepalanya. Cepat Maisojenar berkata sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, "Arya, sebenarnya di dalam dadamu telah lebih dahulu bergolak suatu pertempuran yang dahsyat. Sebagai seorang anak muda, kau terlalu sulit untuk mengendalikan dirimu. Tetapi karena tempaan watakmu yang baik, yang menetes dari keluhuran budi ayahmu, telah memaksa perasaanmu untuk mencemaskan nasib, tidak saja eyangmu, tetapi seluruh rakyatmu. Karena itu Aryo Saloka, bagaimanakah dengan usulku? Tidakkah kau ingin bertemu dengan eyangmu sebelum api pertempuran ini berkobar?" Kembali dada Arya tersentuh. Siang tadi ia merasa bahwa yang demikian itu sama sekali tidak ada gunanya. Karena itu ia sama sekali tidak setuju dengan pendapat Maisojenar untuk sekali lagi menghadap ke Banyu Biru. Tiba-tiba terasa sekarang bahwa alangkah baiknya hal itu dilakukan. Tetapi sekarang pasukannya telah berhadap-hadapan. Kalau ia tidak segera mulai, orang-orang Pamingit yang akan mengambil prakarsa memulai pertempuran itu. Maisojenar menangkap perasaan yang bergolak di dalam dada anak muda itu. Maka katanya, "Kalau kau ingin menghadap eyangmu Aryo, biarlah aku dan Kakang Kebukanigoro menyertaimu bersama-sama dengan Paman Wanamerta. Kalau orang-orang Pamingit itu curang, kami dapat melakukan perlawanan sekedarnya, sambil memberi tanda kepada pasukanmu untuk bergerak. Karena itu biarlah Paman Wanamerta membawa anak panah Sindaren yang dapat mengaung di udara atau anak panah api." Sekali lagi Arya mengangguk kosong, seolah-olah pikirannya terampas habis oleh kesulitan perasaan yang dihadapinya. "Kita berangkat sekarang," sambung Maisojenar, "berkuda dan membawa obor di tangan supaya mereka tahu bahwa kita bermaksud baik, bukan mata-mata yang menyusup ke daerah mereka. Sebelum tengah malam, kita harus sudah berada di tengah-tengah laskar ini." Ketika Maisojenar meloncat berdiri, Arya pun berdiri. Segera Maisojenar memberitahukan maksudnya kepada Kebukanigoro dan Wanamerta yang segera bersiap-siap pula. Kepada Roro Wilis, Kebukanigoro menitipkan putrinya. Kepada Sendang Papat, Aryo Saloka berpesan bahwa apabila panah Sindarennya mengaum atau panah apinya menyala di udara, Laskar Banyu Biru harus segera bertindak. Karena itu, siapkan sebagian dari mereka, katanya. Sendang Papat menjadi heran apa yang akan dilakukan oleh Aryo Saloka.
Maka bertanyalah ia, "Apakah yang akan kau lakukan, adik Aryo Saloka?" "Melihat medan dan melihat keadaan kota," jawabnya. "Pekerjaan yang berbahaya. Orang-orang Pamingit dapat menangkap tuan-tuan," katanya kepada Maeso Jenar. "Aku punya alasan," potong Arya. "Aku akan berpura-pura menghadap Eyang Surodipoyono untuk bersujud di bawah kakinya sebelum aku mulai dengan pertempuran." "Adakah alasan itu dapat dimengerti oleh orang-orang Pamingit?" tanya Sendang Papat. "Mudah-mudahan mereka cukup jantan," jawab Arya. Sedang Papat tidak bertanya lagi. Alasan Aryo Saloka dan cara yang akan dilakukan memang masuk akal. Meskipun Aryo Saloka terpaksa memutar balik agar laskarnya tidak dikecewakan. "Baik, aku akan siapkan beberapa orang pelopor yang apabila keadaan memaksa akan menembus pasukan Pamingit langsung ke arah tanda-tanda yang akan kau berikan untuk membantu. Sedang yang lain akan aku kerahkan untuk memberi tekanan kepada mereka sampai kau dan Tuan Maeso Jenar, Kebukanigoro dan Kiai Wanamerta dapat membebaskan diri." "Bagus," jawab Arya. "Kami akan berangkat. Beritahu kepada sayap-sayap laskar ini supaya mereka tidak terkejut melihat tanda-tanda apabila terpaksa aku berikan. Siapkan sayap-sayap itu." Setelah memberikan beberapa pesan-pesan serta menempatkan Roro Wile sebagai penasihat Sendang Papat, maka berangkatlah rombongan kecil itu. Di muka sekali seorang pembawa obor besar merupakan penerang jalan. Kemudian berkuda di belakangnya Wanamerta dan Aryo Saloka. Dekat di belakangnya berjajar Maeso Jenar dan Kebukanigoro. Kemudian yang terakhir juga seorang pembawa obor. Rombongan itu sangat menarik perhatian Laskar Banyu Biru. Mereka saling bertanya-tanya apakah yang akan dilakukan oleh rombongan kecil itu. Sehingga sesaat kemudian para pemimpin laskar itu mendengar penjelasan dari Sendang Papat. Dengan demikian, mereka tidak gelisah oleh usaha-usaha yang mereka anggap tidak akan berarti. Demikianlah, dalam waktu yang singkat, rombongan Aryo Saloka telah terpisah jauh dari laskarnya. Mereka berjalan di jalan-jalan persawahan yang membujur di antara tanah-tanah yang diterangi oleh batang-batang padi yang sedang berbunga. Sedang dekat di hadapan mereka, tampaklah seperti bukit-bukit kecil, desa-desa yang pertama. Dari desa-desa itulah, sore tadi Endang Widuri melihat cahaya yang berkilat-kilat bersahut-sahutan. Dalam keheningan malam itu, terdengarlah suara Maeso Jenar perlahan-lahan. "Arya, batang-batang padi sedang berbunga." "Ya," jawab Arya singkat. "Kalau kau berjalan beriring dengan laskarmu dalam gelar perang, atau orang-orang Pamingit yang maju dalam gelar pula, batang-batang padi yang sedang berbunga itu akan binasa oleh kaki-kaki laskar yang akan bergulat di antara hidup dan mati. Tetapi di samping laskar itu pun masih ada lagi orang-orang yang akan bergulat melawan lapar, sebab tanah harapannya telah hancur dilanda arus peperangan. Perempuan-perempuan akan menangis karena kehilangan suami, sedang anak-anak mereka akan menangis karena lapar." Terasa sesuatu menggores di dalam dada Arya. Peperangan adalah peristiwa yang terkutuk, yang dapat mematahkan cinta antara manusia, cinta antara keluarga, cinta antara suami istri dan anak-anak mereka. Tetapi gurunya itu pun pernah berkata kepadanya, "Arya, ada beberapa tingkatan dalam bercinta. Cinta kita kepada sesama, cinta antara pria dan wanita, cinta antara orang tua dan anak, cinta antara manusia. Kemudian meningkatlah cinta kita kepada tanah kelahiran, kepada kampung halaman, kepada tanah air dan bangsa, tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, serta lingkungan hidup di atasnya. Dan tingkat yang tertinggi dari cinta kita adalah cinta kita kepada sumber cinta itu sendiri, kepada yang memberi kita gairah atas sesama manusia, yang memberikan tanah tumpah darah dan lingkungan hidup di atasnya, yaitu cinta kita kepada Tuhan itu sendiri, cinta kita kepada Yang Maha Pencipta. Tak ada yang dapat dipertentangkan dengan cinta kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cinta itu adalah cinta yang paling luhur. Tetapi kadang-kadang kita dihadapkan kepada persoalan yang seolah-olah merupakan pertentangan antara kedua pancarannya. Cinta kita kepada tanah tumpah darah, cinta kita kepada bangsa yang seolah-olah bertentangan kepentingan dengan cinta kita kepada manusia dan manusia. Tidak,
kata gurunya itu. Kita bisa menempatkan kedua-duanya. Kita harus menempatkan cinta kita kepada tanah tumpah darah berdasarkan cinta kita kepada manusia. Kepada manusia yang akan kita lahirkan, kepada manusia yang akan mewarisi hidup kita kelak, supaya mereka dapat menikmati hidup mereka, supaya mereka dapat menikmati cinta yang kudus, cinta kepada Tuhannya tanpa merasa takut dan cemas, tanpa ragu-ragu oleh persoalan-persoalan duniawi. Arya menarik nafas dalam-dalam. Memang, peperangan harus dicegah, tetapi kalau ia harus pecah, maka hendaknya perang itu dilandaskan kepada kepentingan kemanusiaan, bukan kepentingan diri dan keinginan-keinginan untuk diri sendiri. Demikianlah kalau peperangan antara laskarnya melawan laskar Pamingit. Perang ini memang dapat menimbulkan perlawanan atas rasa cinta. Tetapi ia harus dilandaskan pada kecintaan dan pengabdian yang lebih luhur. Karena itulah, maka Arya sadar bahwa gurunya bukan bermaksud menganjurkan kepadanya untuk menerima nasibnya, nasib rakyatnya. Tetapi gurunya hanya mencoba mencegah timbulnya pertentangan apabila kemudian itu masih bisa dicapai. Tiba-tiba tersentak dari lamunannya, ketika dengan tiba-tiba orang berkuda yang berjalan di muka itu mendadak berhenti. "Ada apa?" ia bertanya. Orang itu menunjuk ke depan. Di pojok desa tampaklah beberapa orang berdiri. Kemudian terdengarlah salah seorang dari mereka berteriak, "Berhentilah di situ!" Arya kemudian mendorong kudanya mengambil tempat terdepan. Ia masih maju beberapa langkah, tetapi kemudian ia pun terpaksa berhenti ketika sebuah tombak melayang dan menancap di tanah, hanya 2 langkah dari kaki kudanya. Demikian asiknya Arya menganyam angan-angannya sehingga ia tidak melihat sebelumnya orang-orang yang menghadang perjalanan itu. Ia tahu betul isyarat yang diberikan oleh orang-orang itu. Kalau ia tidak berhenti, maka tombak yang kedua akan diarahkan kepadanya. Karena Arya tidak mengendaki bentrokan terjadi, maka ia pun kemudian mematuhi isyarat itu. Ketika rombongan kecil itu telah berhenti, majulah beberapa orang bersenjata mendekati mereka. Sementara itu, Maiso Jenar dan Kebu Panigoro telah berada dekat di belakang Arya Saloka. Sedang Wanamerta pun kemudian menempatkan dirinya di samping anak muda yang membawa tombak Kiai Banca itu. Beberapa orang itu kemudian berdiri mengitari Arya Saloka dan rombongannya, seolah-olah mereka hendak mengepung rapat-rapat. Salah seorang yang agaknya menjadi pemimpin maju selangkah. Lalu dengan bertolak pinggang ia berkata, "Siapakah kalian? Kemanakah kalian akan pergi? Dan apa maksud kalian?" Sesaat kemudian Arya Saloka menjawab, "Kisana, kami adalah orang-orang Banyu Biru. Adakah Kisana juga orang-orang Banyu Biru?" "Ya," jawabnya singkat. "Kalau begitu kalian seharusnya mengenal kami," sambung Arya. Orang itu mengangkat alisnya. Tetapi tiba-tiba dari dalam rombongan itu meloncat seseorang sambil berteriak, "Kalian merasa diri kalian orang-orang Banyu Biru?" "Ya," jawab Arya. "Aku orang Banyu Biru sejak lahir," katanya lantang penuh kebanggaan. "Aku percaya, Ira, kau memang lahir di Banyu Biru, dibesarkan di Banyu Biru, dan dewasa di Banyu Biru," sahut Wanamerta. "Dan agaknya kau sekarang sedang mencoba untuk membalas budi kepada tanah yang telah memberikan kepadanya makan di saat lapar dan memberimu air di saat kau haus." Orang itu terkejut. Memang matanya agak kurang jelas di dalam gelap, sehingga ia terlambat mengenal Wanamerta. Ketika ia mendengar suara itu, serta suara itu menyebut namanya dengan tepat, barulah ia berusaha mengenalnya baik-baik. Tiba-tiba terpekik dan berlari memeluk kaki orang tua itu. "Bukankah Tuan Kiai Wanamerta?" "Akulah," jawab Wanamerta. "Maafkan aku, Kiai. Aku kurang mengenal Kiai di malam yang gelap ini," kata orang itu. "Hei, Ira!" bentak pemimpin rombongan itu. "Apa yang sedang kau lakukan?" "Orang ini adalah Kiai Wanamerta," jawab Ira. "Ia adalah tetua tanah pertigaan ini." "Tidak," bentak pemimpin itu. "Tak ada yang pantas disujuti di tanah ini selain Ki Ageng Lebusoro. Tetapi Kiai Wanamerta adalah emban kepala pertigaan ini sejak aku lahir. Sejak pemerintahan tanah pertigaan ini dipegang oleh Ki Ageng Surodipoyono. Jangan menggurui aku," bentak pemimpin itu yang ternyata orang Pamingit.
Aku pun kenal Kiai Wanamerta. Agaknya benar itulah orangnya. Semula memang aku agak kurang mengenalnya kembali setelah ia menjadi bertambah tua. Tetapi Wanamerta adalah orang yang tak berarti bagi Banyu Biru. Orang Banyu Biru yang bernama Ira itu agaknya kurang senang mendengar kata-kata pemimpinnya itu. Maka ia pun berkata, "Jangan berkata begitu, supaya aku tetap menghormatimu." "Apa?" jawab orang pamingit itu sambil membelalakkan matanya. "Kau akan melawan pemimpinmu." Oleh bentakan itu sadarlah Ira bahwa bagaimanapun juga ia berada di bawah perintah orang pamingit itu. Karena itu ia pun terpaksa berdiam diri menahan hati. Tetapi dengan demikian sadarlah ia bahwa apa yang dilakukannya selama ini ternyata bertentangan dengan suara hatinya. Ia hanya sekedar hanyut dalam arus yang tak dimengertinya sendiri. Ia mendengar segala macam cerita dan caci maki terhadap orang-orang Banyu Biru yang tidak mau menerima Lembu Soro memegang pemerintahan atas Pamingit dan Banyu Biru. Pada saat itu, ia mengira bahwa orang-orang itu memang benar-benar orang-orang yang akan membuat kacau saja. Apalagi kemudian berita tentang kehadiran bantaran di tanah lapang di ujung kota dan membuat onar tanpa mengetahui keadaan sebenarnya. Sebab yang tersiar hanyalah berita tentang bantaran ngamuk. Tetapi tak ada yang mengatakan bahwa sebenarnya seorang pamingit yang buas sedang berusaha untuk merendahkan kehormatan seorang wanita Banyu Biru, yang kebetulan wanita itu adalah istri Panjawi. Disusul kemudian berita tentang Wanamerta, Sendang Papat, dan Sendang Parapat, yang seolah-olah merupakan suatu kelompok yang akan merampok keramaian gila-gilaan di tanah lapang yang sama. Bahkan kemudian Sendang Papat telah membakar seperangkat gamelan. Juga dalam kabar-kabar yang tersiar itu tak terdapat kata-kata seorang telah menusuk lambung Sendang Parapat ketika sedang bersaudara itu sedang melindungi seorang dari kemarahan orang-orang Banyu Biru. Tetapi sekarang ketika Ira berhadapan dengan Wanamerta, tiba-tiba terasa bahwa berita itu sama sekali tidak benar. Orang seperti Wanamerta ini tidak akan mungkin melakukan kebiadaban atas rakyat yang dicintainya, atas rakyat yang dibelanya sejak ia menempatkan dirinya di atas segala kepentingan pribadi. Di dalam gelap malam itu, terasa betapa sejuk wajah yang tua itu, dan betapa manis mata itu memandangnya, seolah-olah terasa udara sejuk menusuk sampai ke tulang sungsungnya. Berbeda benar dengan pemimpinnya, orang Pamingit, yang keras dan kasar itu. Keadaan yang hening itu tiba-tiba pecah oleh suara bentakan pemimpin rombongan pengawal itu. "Sekali lagi aku bertanya, siapa kalian selain Kiai Wanamerta?" Arya mengangguk perlahan. Jawabnya lambat, "Aku, Aryo Saloka." Bersambung ke halaman 1132.